Ya, halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa menemani Anda di Bincang Sehati, program talk show syarat informasi inspiratif tentunya Bincang Sehati. Nah pemirsa, apakah Anda pernah mendengar tentang epilepsi atau yang familiar disebut AYAN? Nah, Anda tahu nggak sih kalau penyakit ini, orang-orang dengan penyakit ini harusnya menghindari permainan atau wahana yang memicu adrenalin. Atau juga ada yang bilang jika penyakit epilepsi saat kambuh gitu ya, saat mereka kejang bisa juga diselipkan sendok di tengah mulutnya. Nah ini apakah benar dan jenis kejangnya seperti apa dan bagaimana penanganannya nanti kita akan bahas bersama pakar. Namun sebelum kita mengupas lebih jauh tentang kejang dan epilepsi pada anak, kita hadirkan dulu nih, kita bahas tentang mitos atau fakta seputar makanan untuk anak. Baik, yang pertama ada mitos tentang nafsu makan besar tanda anak sehat. Nah, ini biasanya untuk ibu-ibu di rumah saat anaknya itu makannya banyak, pastinya happy sekali. Bahkan kadang-kadang kita, yuk nak makan yang banyak gitu ya. Tapi apakah ini berdampak baik juga untuk tumbuh kembangnya? Nanti kita bahas bersama pakar. Yang kedua ada mitos tentang gula menyebabkan anak hiperaktif. Nah ini saya sering juga melakukannya di rumah. Kadang-kadang kalau anak saya terlihat terlalu aktif, saya kurangi konsumsi gulanya. Tapi apakah benar-benar ini punya impact yang sebegitu besarnya untuk anak? Kita nanti bahas bersama pakar. Oke, selanjutnya ada buah-buahan sebagai pengganti sayur. Ini masalah kayaknya yang dihadapi oleh seluruh ibu-ibu ya. Anak-anak sulit sekali untuk mengkonsumsi sayur. Walaupun keduanya memang isinya serat, tapi apakah bisa buah menggantikan fungsi dari sayur? Nanti kita bahas juga bersama pakar. Oke, selanjutnya ada mitos tentang ngemil di antara waktu makan itu tidak baik. Anak-anak suka sekali ngemil, bahkan kadang-kadang sulit untuk makan makanan utamanya. Tapi apakah ngemil ini berpengaruh juga pada kesehatannya dan sebenarnya porsinya seperti apa sih untuk anak? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya ada mitos tentang lemak tidak sehat untuk anak. Lemak ini salah satu zat yang memang sebenarnya dibutuhkan untuk tubuh, tapi kalau berlebihan ini berbahaya. Tapi untuk anak-anak yang energinya itu besar, apakah porsi lemak tertentu bisa menyebabkan mereka justru akan menimbulkan penyakit justru di tumbuh kembangnya? Nanti kita bahas juga ya bersama pakar kita. Oke, itu tadi mitos atau fakta seputar makanan untuk anak. Lalu seperti apa sebenarnya penjelasan lebih jauhnya nanti kita akan bahas bersama pakar di segmen selanjutnya. Nah, bagi pemirsa yang ingin, mungkin Anda punya pertanyaan terkait topik kita hari ini yaitu kejang dan epilepsi pada anak, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram kami di @bincangSehati.tv atau bisa juga Anda lihat di layar kaca Anda ya. Oke, sebelumnya kita akan simak dulu tayangan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Astia Dika di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas tentang mitos seputar makanan untuk anak. Nah kali ini kita akan bahas lebih jauh benar atau tidaknya bersama pakar kita, ada Dr. Florentina M. Raharja selaku spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu ya. Halo Dr. Florentina. Halo Dika. Apa kabar? Baik. Oke dok, tadi di segmen sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa mitos tentang makanan anak. Nanti kita bahas lebih jauh lagi benar atau tidaknya ya dok ya. Kita langsung ke mitos pertama nih dokter. Apakah benar kalau nafsu anak makannya itu besar itu tanda anak memang sehat? Benar nggak sih dok? Kalau anak mau makan ya jelas anaknya berarti sehat ya, sama aja kayak kita nih, kalau kita lagi nggak sehat, lagi badannya lagi tidak enak kan nafsu makannya juga berkurang gitu ya. Sebenarnya kalau ada nafsu makan itu yang menandakan anak itu sehat, tetapi harus jadi perhatian dan harus diwaspadai makannya kayak gimana nih yang nafsu makan yang besar yang dimaksud. Kalau misalnya dia baru makan, kemudian setengah jam lagi makan lagi dan porsinya besar lagi, atau kemudian dia tiap lapar terus deh intinya kayak gitu. Nah itu kita harus hati-hati. Ini ada polifagi atau hiperfagi atau tidak ya, istilah medisnya kayak gitu. Jadi makan terus-menerus polifagi atau hiperfagi. Kalau misalnya dia makan dalam jumlah yang besar dan berulang kemudian sering gitu ya,
hampir setiap saat. Nah, itu kita harus hati-hati. Diperhatikan juga apa ada polidipsi sama poliuri atau enggak. Jadi misalnya haus terus, kemudian kencing terus, jangan-jangan ke arah diabetes. Atau anak ini misalnya memang lapar terus, jangan-jangan kondisi patologisnya adalah misalnya dia hipertiroid ya. Jadi kondisi karena hipertiroid, metabolismenya meningkat, anaknya jadi lapar terus gitu. Jadi maunya makan terus gitu ya. Kemudian bisa juga gini, pola makan sehari-harinya bagaimana? Misalnya terlalu sering dikasih yang manis-manis nih. Akhirnya sebentar gula darahnya naik tinggi, insulinnya juga keluar, terus gula darahnya jadi drop karena gula darah, insulin kan menurunkan gula darah. Nah, keadaan hipoglikemi ya kita kenalnya ya, gula darahnya rendah. Jadi anaknya lapar gitu ya. Tidak beda dengan kita, kalau kita hipoglikemi juga kita langsung mau makan gitu ya. Atau satu lagi dengan anaknya ada aktivitas atau tidak nih. Kalau anaknya jarang aktivitas atau lebih banyak duduk, mungkin lebih banyak main gadget, hanya duduk aja depan komputer, sebentar juga lapar lagi gitu ya. Nah, itu kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan. Tetapi yang paling penting adalah ada yang patologis atau tidak. Oke, jadi kalau kita melihat anak makan banyak, boleh senang, tapi kita harus lihat lagi saat itu berlebihan, mungkin ada tanda dari penyakit tertentu. Begitu ya, Dok ya? Iya. Oke, dokter, kita lanjut ke mitos berikutnya. Apakah gula menyebabkan anak hiperaktif? Ini mungkin sering juga dilakukan ibu di rumah saat anaknya terlalu aktif, akhirnya dikurangi gulanya. Ini sebenarnya benar atau tidak ya, Dok ya? Lebih ke arah mitos ya sebenarnya. Jadi anak hiperaktif dengan makanan yang mengandung gula itu sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung ya. Jadi kalau misalnya anaknya aktif, harusnya ibunya senang. Tapi kalau emang hiperaktif ya panik juga ya, sibuk juga kita jaganya. Tapi kalau anak aktif itu sebenarnya menandakan anak itu sehat loh. Oh, ya. Okay. Anak memang dia dengan imajinasinya, kemudian dengan ya usia dia memang anak-anak kan memang lebih banyak bergerak gitu ya, lebih banyak bergerak, kemudian dia berimajinasi, dia bermain-main, dia lari sana lari sini, ya itu sebenarnya sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang bagus-bagus saja. Ada aktivitas untuk tubuhnya, aktivitas fisik, kemudian anaknya jadi ada gerakan. Untuk hiperaktif atau tidak rasanya harus dilihat lagi oleh dokter ya, anaknya ini aktif banget atau tidak itu ya, jadi jangan sampai langsung menimbulkan stigma anak ini hiperaktif gitu. Tapi kalau misalnya gula itu sebenarnya lebih berbahaya kan, giginya takut berlubang gitu, anaknya rajin nggak nih sikat gigi, kemudian kalau habis makan yang manis dia kumur-kumur atau tidak gitu ya. Kemudian ya hati-hati juga ya banyak makan gula atau makanan yang manis, nanti malah ke arah obesitas lagi. Ini dia ya, Dok ya, mungkin tadi memang mitos, hanya mitos jika anak akan hiperaktif kebanyakan gula, tapi memang mengkonsumsi gula terlalu banyak ini justru akan berbahaya dan menimbulkan penyakit lainnya. Jadi sebaiknya memang gula secukupnya saja gitu ya untuk anak ya, Dok ya. Oke, dokter, selanjutnya saya akan menanyakan tentang mitos berikutnya nih. Apakah benar buah-buahan sebagai pengganti sayur? Ini kan buah-buahan dan sayur sebenarnya isinya serat nih, Dok. Kadang-kadang anak susah makan sayur. Apakah buah bisa menggantikan fungsi dari sayur? Oke, buah apakah bisa menggantikan fungsi sayur? Sebenarnya kurang tepat kalau seperti itu ya. Jadi dua-duanya hampir mirip komponennya. Jadi ada vitamin, mineral, dan serat ya. Jadi komponen keduanya adalah mikronutrien dan serat. Tetapi ada komponen yang berbeda nih. Di buah itu banyak lebih tinggi gulanya atau karbohidratnya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Sementara kalau sayur itu bisa dikatakan rendah sekali ya, dan seratnya memang dia jauh lebih dominan untuk serat ya. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur itu ada beberapa yang berbeda dengan ada yang terdapat di buah. Contohnya asam folat. Asam folat itu banyak sekali terdapat di sayuran yang berdaun hijau. Jadi meskipun kita misalnya makan buah ya bisa-bisa aja mungkin dari beberapa bisa terkumpul. Tapi buah itu gini, makannya berapa banyak variasinya pertama. Kemudian apakah tiap hari pasti makan buah? Justru kayaknya agak-agak susah loh orang untuk makan buah gitu. Sayur juga susah, tapi buah juga kadang cuma satu kali, dan itu pun kalau disediain di rumah. Kalau enggak juga belum tentu mencari untuk makan buah.
Tapi kalau untuk menggantikan sayur rasanya kurang tepat sih. Baik, jadi sebenarnya memang harus seimbang juga porsinya ya dok ya. Nah dokter, ini kita lanjut lagi ke mitos atau fakta berikutnya. Apakah benar ngemil di antara makan itu tidak baik untuk anak? Ini ngemil kayaknya anak-anak suka ya dok ya. Kadang-kadang justru makanan utamanya mereka suka tinggalkan. Nah tapi ini bagaimana, baik atau tidak sebenarnya? Ngemil itu gini, kalau misalnya dia mengemilnya makanan yang baik, yang seperti misalnya bubur kacang hijau, kemudian dia mengemilnya buah gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu ya. Jadi sebenarnya memang waktu makan itu dibagi makan besar dan di antara waktu makan ada selingan berupa snack. Nah, yang tidak baik itu kalau dia ngemilnya misalnya keripik, kerupuk, terus atau makanan-makanan yang manis, coklat ya seperti itu. Nah, dari sisi untuk zat gizinya dia pasti di bawah atau tidak padat kalori untuk keripik dan kerupuk, tetapi untuk zat gizinya ya hanya kayaknya lebih dominan untuk lemak ya. Tetapi kalau misalnya coklat kita takutkan manis-manis lagi nanti gigi gitu ya. Nah, cemilan yang baik boleh nggak anak itu mengemil? Boleh, tapi pilihkan cemilan yang baik, cemilan yang sehat juga, kayak bubur kacang hijau atau misalnya apalagi ya buah gitu ya, itu boleh dijadikan pilihan untuk anak itu untuk mengemil gitu, dibandingkan ya makanan-makanan lain yang mungkin banyak tersedia ya, seperti crackers yang beraneka rasa gitu ya. Balik lagi, ini rasanya beneran rasa, misalnya crackers rasa strawberry atau crackers rasa apa ya, saya juga nggak tahu, ada banyak crackers kayak ada banyak rasa. Betul. Gitu ya. Nah, ini benar-benar rasa alami atau sintetik gitu. Jangan sampai kita memberikan anak, oh crackers, dibilang crackers untuk bayi, tetapi ada perisa sintetiknya, kemudian ada pengawetnya, tentukan cemilan yang tidak sehat. Jadi sebaiknya ya kita pilih cemilan itu adalah cemilan yang sehat. Baik, jadi sebenarnya nyemil itu nggak masalah untuk anak selama makanan selingan ini memang sehat. Apalagi kalau makanan-makanannya ini mengandung vetsin banyak ya dok ya, jangan sampai jadi generasi mecin nantinya gitu ya dok ya. Oke dokter, selanjutnya ada mitos atau fakta, apakah benar lemak itu tidak sehat untuk anak? Ini lemak sebenarnya kan salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh ya dok ya, mengingat anak juga energinya besar. Nah, fungsi lemak pada anak ini sebenarnya apakah benar-benar tidak boleh terlalu banyak? Oke, lemak untuk anak sehat atau tidak? Sebenarnya lemak itu adalah komponen zat gizi ya, jadi memang kita harus dapat dari makanan juga. Nah, lemak yang karena gini, ada asam lemak yang bersifat esensial, artinya tubuh kita tidak bisa bentuk, berupa omega 3, omega 6, dan itu banyak di mana, di kacang, kemudian di ikan, itu bisa diperoleh lemak-lemak yang sehat. Lemak yang bukan artinya gini, kita makan lemak kemudian makannya banyak gitu ya. Nah, mesti perhatikan juga kalau misalnya lemaknya berupa lemak jenuh, itu tentu harus dibatasi. Baik dewasa maupun anak-anak ya sebaiknya lemak jenuh ya dibatasi. Tetapi kalau lemak-lemak yang tidak jenuh, misalnya lemak yang ada dalam alpukat, kemudian misalnya makanan ditambahkan minyak wijen, itu nggak masalah sih sebenarnya, karena lemaknya lemak tidak jenuh dan tubuh kita juga perlu. Apalagi kalau ada lemak yang asam lemak esensial tadi. Dan jangan lupa lemak itu selain tadi banyak fungsinya, dia juga melarutkan vitamin dan vitamin ADEK, kalau kita ingat ya dulu ADEK ya. Nah itu vitamin yang larut lemak. Jadi kalau misalnya makan tetapi nggak dikasih lemak, nah siapa yang transporter untuk membawa si vitamin ADEK itu? Gitu. Oke, jadi ya memang lemak adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh. Mungkin bisa diganti dengan lemak tidak jenuh gitu ya dok ya. Dokter Florentina, terima kasih banyak sekali informasi akhirnya dijelaskan secara dalam ya dok ya. Tetap jaga kesehatan dok, selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, bagaimana penjelasannya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk Anda di rumah. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang topik kita hari ini, yaitu kejang dan epilepsi pada anak. Tapi kita harus jeda dulu. Sebelum itu, pemirsa yang ingin bertanya tentang topik hari ini, kami membuka kesempatan dengan menelpon ke 021 290
32644 atau DM ke Instagram kami @bincang-sehati.itv, atau bisa dilihat juga ya di layar kaca Anda. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, masih dengan topik kita hari ini yaitu kejang dan epilepsi pada anak. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya, kami membuka kesempatan Anda bisa menelpon ke 0212903244 atau melalui DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung via Zoom dengan Dr. Merlin Cecilia Malonda, dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang, yang kita akan membahas tema kita yaitu tentang kejang dan epilepsi pada anak. Kita sapa dulu ya dokternya. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mbak Dika. Selamat pagi dokter, apa kabar? Sehat, terima kasih. Oke, sehat. Harus sehat ya dok ya. Dokter, hari ini kita akan bahas tentang kejang dan epilepsi pada anak. Tapi sebelumnya saya mau tahu sebenarnya epilepsi itu apa sih dok? Jadi epilepsi itu kalau pada anak adalah kejang yang tidak ada demamnya. Jadi berbeda dengan kejang demam. Kalau kita kan paling sering ya dengarnya step. Jadi itu kan kejang demam. Tapi kalau epilepsi itu kejang yang tidak disertai dengan demam. Tapi tidak semua kejang tanpa demam juga kita sebut dengan epilepsi. Jadi beberapa harus kita langsung cek atau kita harus lebih menelaah lebih lanjut lagi tentang kejadian kejang tanpa demam tersebut. Tetapi 80% kemungkinan besar adalah epilepsi. Baik, jadi kejang pada anak itu kalau dengan panas yang kita sebut step biasanya ya dok ya, tapi kalau tidak ditandai panas itu bisa jadi epilepsi, tapi mungkin juga bukan, karena ada beberapa penyakit lain atau mungkin impact lain dari mungkin gegar otak gitu ya dok ya. Nah dok, kalau kejangnya sendiri ini katanya ada beberapa jenis ya dok, ada kejang umum dan sederhana. Seperti apa sih sebenarnya dok? Kalau pada epilepsi sendiri ada yang disebut dengan kejang umum. Jadi kejang umum yang biasa dikenal sama masyarakat itu kayak kejang yang kita sebut tonik-klonik, jadi kelojotan ya. Jadi kelojotan. Tetapi pada epilepsi juga biasanya kita kenal dengan kejang absans, di mana kejang absans itu anak tidak kelojotan, melainkan anak terlihat seperti bengong ya. Jadi mulai bengong, kemudian kadang matanya agak tatapan kosong, dan ada yang lain juga dengan tatapannya kayak seperti melotot, atau kemudian bibirnya kayak seperti orang mengecap ya. Dan setelahnya kita baru sadar bahwa ternyata anak tersebut mengalami kejang yang dibilang kejang absans. Kadang juga guru-guru dan orang tua di sekolah bilang pada anak tersebut kadang kelihatan bengong sehingga sulit untuk kita deteksi. Dan ada juga kejang yang bersifat vokal, di mana kejang vokal tersebut kita harus tahu bahwa itu yang paling berbahaya, di mana terjadi penurunan kesadaran. Jadi memang beberapa tipe kejang itu agak-agak harus kita klasifikasikan. Betul, jadi memang harus diklasifikasikan dengan baik ya dok ya, dan indikasinya, indikator kita benar-benar harus paham. Nah ini mungkin awam untuk masyarakat, apalagi mungkin kalau orang tua mengenal betul anaknya. Saat di sekolah kan belum tentu gurunya mengenal betul anaknya. Nah dok, iya benar. Apakah indikatornya untuk memahami bahwa anak ini kejang karena epilepsi, ada tidak sih tanda-tanda yang memang khas? Biasanya pasti yang pertama ya kejang yang tidak disertai dengan demam. Yang kedua adalah kejang yang berulang lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Dalam 24 jam? Iya. Yang ketiga adalah berulangnya itu sangat sering. Bisa setiap hari ada atau bahkan beberapa hari sekali ada kejangnya. Jadi harus segera untuk dibawa dan diperiksa ke dokter spesialis anak atau langsung ke dokter spesialis anak konsultan saraf anak. Baik, jadi memang lebih lanjut. Jadi memang harus ada indikator-indikator tadi, dan kalau memang sudah sangat mengkhawatirkan atau mungkin saat ada indikasinya langsung dibawa ke spesialis anak gitu ya dok ya? Bisa. Karena kita pasti akan tanya jawab dulu dengan orang tua, kira-kira
penyebab kejangnya seperti apa, durasi kejangnya berapa lama, kemudian terjadi kejangnya pada saat apa, dan bagaimana. Jadi pertemuan dengan dokter spesialis itu sangat penting karena kita bisa menarik kesimpulan dari anamnesa yang diberikan oleh orang tua. Kemudian tentu saja dengan pemeriksaan, misalnya kita lakukan pemeriksaan tambahan seperti EEG atau rekam otak. Baik, jadi memang harus benar-benar memahami juga dan mungkin mencatat setiap gejala yang anak rasakan gitu ya dok ya, biar analisisnya juga tepat. Dokter, ini kan epilepsi sendiri juga dialami oleh orang dewasa sebenarnya. Bahayanya antara epilepsi pada anak dan orang dewasa apakah sama atau justru lebih berbahaya pada anak? Oke, jadi kalau pada orang dewasa kemungkinan besar orang dewasa tersebut yang mengalami epilepsi harus minum obat seumur hidup. Kenapa? Karena harus dikontrol. Kemudian orang dewasa sebagai tulang punggung, yaitu harus bekerja. Sehingga apabila dia mengalami kejang yang berulang, tentu saja akan membuat aktivitas atau produktivitas orang dewasa akan berkurang. Sehingga harus dikontrol dengan obat seumur hidup, kemungkinan besar ya Mbak. Tapi kalau untuk pada anak-anak, pengobatan epilepsi tersebut adalah untuk mengontrol kejangnya, sehingga tidak terjadi penurunan fungsi daripada kognitif atau kepintaran pada si anak tersebut yang mengalami epilepsi, atau si anak tersebut tidak mengalami gangguan perilaku yang lebih jauh lagi. Sehingga pengontrolan dengan pemberian obat anti epilepsi sangat penting untuk dilakukan. Nah, pengobatan tersebut tentunya memiliki jangka panjang tertentu, sehingga kita tidak bisa, misalnya ada orang tua nih yang merasa anaknya sudah minum obat anti epilepsi beberapa lama, terus langsung di stop. Nah, itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus konsultasi dahulu sebelum menyetop ataupun menurunkan dosis obat. Karena itu harus dengan pengawasan dokter spesialis anak atau dokter spesialis anak konsultan saraf anak. Seperti itu Mbak, kira-kira. Baik, jadi memang kadang-kadang orang tua takut anaknya mengkonsumsi obat panjang gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang. Jadi saat gejalanya sudah mulai hilang, di stop. Padahal memang harus berkala terutama untuk penyakit ini ya dok ya. Benar banget. Betul. Nah dokter, ini kalau kita lihat tadi dokter sempat menyebutkan harus dijaga, harus dikelola kejangnya, jangan sampai menurunkan fungsi otaknya sendiri karena bisa jadi ada penurunan kecerdasan atau mungkin ada perubahan perilaku. Sampai sebegitu jauh ya dok impact-nya dari epilepsi untuk anak sendiri? Iya, karena apabila kita tidak kontrol atau kita menghentikan obat secara sepihak artinya yang menghentikan obat itu adalah dari pihak orang tua, bukan dari pihak dokter, ya. Sehingga akan mengalami bangkitan kejang yang lebih hebat dari sebelumnya. Biasanya misalnya nih, kejangnya hanya kurang lebih di bawah 1 menit atau hanya beberapa detik, atau mungkin ada di bawah 5 menit. Tetapi setelah kita menyetop pemberian obat kejang secara sepihak, tentu saja bangkitan kejang akan terjadi lebih hebat, yaitu yang paling kita takutkan terjadinya status epileptikus, di mana status epileptikus tersebut bisa mengalami kejang selama kurang lebih 30 menit bahkan lebih. Sehingga pertama, mengancam nyawa. Yang kedua, tentu saja akan mengalami kerusakan otak yang lebih lanjut. Sehingga bisa menyebabkan gangguan kognitif atau kepintaran pada seorang anak yang mengalami epilepsi ataupun status epileptikus, dan juga tentu saja gangguan perilaku. Kenapa saya bilang gangguan perilaku? Karena sudah diteliti. Pada saat mengalami status epileptikus, asupan oksigen ke otak itu berkurang, sehingga pastinya sel-sel saraf di dalam otak akan mengalami yang namanya kematian sel saraf. Sel saraf tidak bisa beregenerasi, tidak seperti kulit kita nih, kalau misalnya luka berganti kulit yang baru. Tetapi sel otak itu tidak bisa tergantikan. Oleh karena itu saya sangat harus berpesan kepada orang tua yang memiliki anak dengan epilepsi dan sedang dalam pengobatan, mohon dengan sangat untuk tetap kontrol dan tetap untuk meminumkan obatnya sampai dibilang benar-benar aman untuk kita stop obat anti epilepsi.
Baik, jadi memang harus sampai pengobatannya selesai dan memang tidak ada lagi gejala tentang epilepsi ya dok ya. Dokter, ini Benar ada banget. pemirsa yang akan memberikan pertanyaan. Kita sudah tersambung dengan Bapak Reno dari Depok lewat sambungan telepon. Kita sapa dulu ya dok ya. Halo Pak Reno. Halo, Iya Pak Reno, apa kabar? baik. Baik Pak Reno, apa yang ingin ditanyakan tentang topik kita hari ini? Di sini ada Dokter Merlin. Bisa ditanyakan seputar epilepsi pada anak. Silakan Pak Reno. Oh ya, gini dok, saya kan punya mantan. Halo, Iya Iya, Pak Reno, Pak. silakan. saya punya mantan. Nah, mantan saya ini kena epilepsi gitu. Nah, saya mau nanya bagaimana cara mengatasinya gitu dok. Mantannya boleh tahu Pak usia berapa Pak? Iya. Mantannya itu beda 1 tahun dok. Usianya Pak kira-kira bisa lebih jelas karena ini beda-beda sedikit ya. 35, Udah lebih 35. dewasa. 35 tahun. Baik. Dokter silakan dijawab. Ada usia 35 tahun perempuan punya gejala epilepsi. Oke. Sebenarnya di sini kita lebih membahas epilepsi pada anak ya, karena saya dokter spesialis anak. Betul. Tetapi apabila misalnya nih mantan Bapak mengalami epilepsi sampai di usia 35 tahun. Tentu saja yang pertama yang saya sarankan harus konsultasi dengan spesialis saraf ya Pak ya, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, apabila mengalami kejang, tentu saja nggak boleh panik ya, tetap harus tenang dan kemudian tidak boleh melakukan tindakan yang bisa membahayakan, misalnya menaruh benda-benda ke dalam mulut. Itu pun berlaku untuk orang dewasa maupun pada anak-anak ya. Yang ketiga tentu saja apabila sang mantan tersebut sudah diberikan obat anti epilepsi, Bapak harus mengencourage atau memberikan semangat untuk tetap mengkonsumsi obat tersebut. Kenapa? Karena obat tersebut bisa untuk mengontrol kejang atau epilepsinya supaya tidak terlalu sering berulang atau bahkan memang terkontrol jadi tidak kejang sama sekali. Baik, jadi seperti itu ya kira-kira ya dok ya. Mungkin Ya. untuk Pak Reno ini bisa jadi masukan juga dan mungkin tadi kita dokter pernah bahas kalau pengobatannya tidak selesai bisa jadi epilepsi ini berlanjut sampai dewasa seperti itu ya. Pak Reno terima Ya, kasih dan banyak lebih untuk pertanyaan. bahaya Semoga lagi. cepat sembuh untuk mantannya ya Pak ya. Baik, baik pemirsa, nanti kita masih akan lanjut lagi tentang topik kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, masih bersama saya Astia Dika dan juga Dr. Merlin dari Mayapada Hospital. Nah, kita akan lanjut lagi bicara tentang epilepsi. Tadi menyambung pertanyaan sebelumnya bahwa ada gejala epilepsi yang memang bisa berlanjut dari anak-anak sampai ke dewasa saat pengobatannya tidak tuntas. Ini sejauh mana ya dok? Apakah gejalanya akan lebih parah saat pengobatannya tidak tuntas atau justru memang ya akan jadi seumur hidup ada pada si orang dewasa ini? Ya, jadi kita bahasnya dulu pada anak-anak. Jadi sebenarnya pengobatan epilepsi pada anak-anak itu harus kurang lebih ya 2 tahun sampai bebas kejang. Jadi ada beberapa orang tua yang mispersepsi. Jadi bilangnya, oh udah konsumsi obat anti epilepsi selama 2 tahun, harusnya sudah di stop. Nggak bisa. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengkonsumsi obat anti epilepsi sampai 2 tahun bebas kejang. Kenapa kita bilang bebas kejang 2 tahun dulu baru di stop? Karena penelitian menyebutkan kejadian berulangnya epilepsi pada usia selanjutnya akan semakin kecil. Namun apabila orang tua menyetop pemberian obat anti epilepsi secara sepihak, yang terjadi adalah anak akan mengalami kembali kejang yang tadi sempat kita bahas. Kejangnya akan makin hebat dan durasinya akan semakin lama. Sehingga kita harus mengulang lagi dari awal pemberian obat anti epilepsi dengan dosis yang benar-benar harus kita sesuaikan sampai benar-benar si anak mengalami kejadian tidak kejang. Jadi seperti itu.
Jadi kalau tidak pernah tuntas pengobatannya, tentu saja kejadian epilepsi akan berulang terus-menerus. Baik, jadi memang harus benar-benar tuntas, karena kalau tidak tuntas harus ulang dari awal dengan dosis yang mungkin lebih tinggi lagi ya dok deh. Jadi ini justru kasihan si anak ya dok ya. Oke, ini catatan untuk keluarga di rumah, harus sampai tuntas pengobatan apapun ya dok. Nah dokter, ini ada DM Instagram, di Instagram Bincang Sehati. Ada pertanyaan, dok, anak saya kalau lagi tidur suka kejang, tapi tidak panas. Dalam 1 bulan bisa mengalami kejang bisa 2 kali. Nah, apa ya penyebabnya yang membuat anak saya bisa kejang dalam keadaan tidur? Wow, bagaimana nih dok? Ini dari @nike_kartutu. Ibu Mika ya berarti ya. Betul. Jadi Ibu Mika, kita harus tahu Ibu Mika anaknya usia berapa. Kemudian durasi kejangnya berapa lama. Dan tipe kejangnya seperti apa. Jadi ada baiknya Ibu Mika harus segera berkonsultasi dengan dokter spesialis anak minimal ya. Dan pada saat terjadi kejang, sebaiknya selain kita memberikan pertolongan, tapi ada orang juga yang bisa memvideokan kejadian tersebut. Kenapa? Karena kita harus mengklasifikasikan tipe kejang si kecil ya anaknya. Supaya pengobatan obat anti epilepsinya tentu saja lebih terarah. Yang kedua, ibu harus mempersiapkan diri bahwa si kecil pasti akan diperiksa, ya, misalnya pemeriksaan laboratorium, dan kemudian pastinya kita harus memeriksakan EEG, jadi gelombang otak apakah mengalami kejadian epilepsi pada saat anak tidur. Nah itu yang harus kita lakukan, Bu Mika. Baik, jadi tidak boleh tidak kontrol, apalagi anaknya sebulan kejangnya 2 kali. 2 kali, betul. Iya, dan sudah umur berapa? Takutnya sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak ada pengobatan. Nah, itu bahaya. Oke, Kemudian, baik. Ini mungkin bisa. Tentu saja juga ada pemeriksaan yang kita sebut dengan mungkin radio imaging yang lain seperti CT scan ataupun MRI, karena takutnya penyebab kejangnya bukan karena epilepsi tetapi penyebab yang lain. Baik, memang untuk anak analisanya harus benar-benar rinci karena gejalanya juga berbeda-beda, mungkin mirip tapi harus benar-benar tepat gitu ya dok, agar pengobatannya juga tepat. Nah dokter, ya, anak-anak nggak bisa mengeluhkan. Betul. Anak kadang hanya bilang tiba-tiba aja tiba-tiba kejang, dan kita tidak bisa ngobrol kayak two ways communication gitu. Iya nak, kenapa? Kalau mungkin udah di atas 6 tahun, 7 tahun masih bisa. Tetapi yang di bawah 6 tahun yang memang belum bisa komunikasi lancar agak susah, makanya harus dibantu dengan beberapa pemeriksaan tambahan. Betul, jadi orang tuanya harus peka juga ya dok. Kadang ada anak diajak komunikasi saking takutnya ke dokter, dia menyembunyikan gejalanya gitu ya dok ya. Apalagi di masa pandemi ini. Iya betul. Jadi benar-benar semuanya kan takut nih ya, takut ke rumah sakit. Ingat, justru lebih takut kalau otak anaknya rusak loh, nggak bisa diperbaiki. Kulit luka bisa diperbaiki, rambut rontok bisa diperbaiki, tetapi untuk otak, aduh nggak ada penggantinya. Otak inti sumber manusia soalnya ya dok ya. Benar. Oke dokter, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga. Katanya kalau untuk anak-anak dengan penyakit epilepsi harusnya dihindari dari wahana atau permainan yang memicu adrenalin. Padahal anak-anak mungkin sangat menyukai permainan semacam ini ya dok. Apakah benar dok? Oke. Saya juga sudah beberapa kali untuk searching ya, untuk di Google. Tetapi untuk wahana adrenalin tersebut seperti permainan yang benar-benar menantang kita untuk wah gitu, seperti roller coaster ataupun wahana-wahana lainnya, itu lebih mengarah ke kejadian stroke ya, bukan lebih mengarah ke kejadian epilepsi. Tetapi ada sebagian kecil penelitian yang bilang bisa juga mengalami bangkitan kejang oleh karena refleks tubuh yang sangat-sangat ketakutan sehingga terjadi ledakan neurotransmitter pada otak dan memicu kejang. Tetapi itu sangat jarang. Yang ada adalah paling cedera otak, dan yang kedua adalah stroke pada anak-anak. Oleh karena sangat takut ya, ketakutan yang berlebihan, dan pada saat dia melakukan gerakan yang mungkin shaking ya karena saking takutnya, jadinya terjadi guncangan pada otak dan mengakibatkan cedera otak yang lain. Tetapi pada anak-anak beberapa kejadian epilepsi
dipicu oleh karena nih kita kan sekarang zaman pandemi ya, jadi kita selalu membiarkan anak kita lebih ke arah gadget ataupun ke arah media TV. Jadi hati-hati, ada beberapa kejadian epilepsi yang fotosensitif. Jadi melihat cahaya dari YouTube, dari TV ataupun dari video itu atau dari permainan games yang lain itu bisa memicu kejang oleh karena cahaya. Jadi kita sebut dengan fotosensitif. Baik, jadi justru kegiatan selama pandemi yang hanya dengan gawai biar anak mungkin anteng gitu ya dok ya, ternyata ini bisa memicu gitu ya. Dok, kalau boleh tahu sebenarnya apa saja sih yang mungkin memicu atau mungkin harus dibatasi untuk anak-anak dengan epilepsi? Kalau anak dengan epilepsi tentu saja harus kita kontrol durasi tidurnya. Karena anak dengan epilepsi, salah satu pemicu kejangnya adalah kurang istirahat atau kurang tidur. Ya, jadi benar-benar nggak boleh disepelekan waktu tidur itu. Misalnya anak usia 1-3 tahun, tentu saja durasi tidurnya harus lebih panjang dibandingkan anak yang di atas 3 tahun. Misalnya dia harus memenuhi kebutuhan tidur dalam satu hari 11-14 jam. Nah, apabila tidak terpenuhi, misalnya hanya tidur kurang dari 11 jam, bisa saja mengalami bangkitan kejang oleh karena kelelahan. Ya. Yang kedua, untuk anak usia 3-5 tahun atau 6 tahun, durasi tidurnya 11 jam. 9-11 jam. Jadi pemenuhan kebutuhan tidur pun harus kita sesuaikan. Karena kalau tidak, bangkitan kejangnya bisa terjadi. Kemudian yang kedua, apabila sedang dalam pengobatan obat anti epilepsi dan tiba-tiba ibunya lupa memberikan, tentu saja harus segera kontak atau dikontaklah dokter yang memberikan obat epilepsi. Apa yang harus dilakukan apabila ibu lupa memberikan obat anti epilepsi tersebut, supaya tidak mengalami bangkitan kejang yang lebih parah. Misalnya apakah dosisnya dinaikin, atau mungkin harus segera saat itu juga langsung minum obatnya dan lain-lain. Yang ketiga adalah bangkitan kejang bisa disebabkan oleh adanya aura. Jadi dia seperti mencium bau-bau sesuatu, kemudian anak tampak agak bengong sedikit ya, tiba-tiba dia tidak bisa fokus, atau mungkin kelihatan dia lemes. Nah, itu adalah bagian daripada tanda bahwa anak akan mengalami kejang. Jadi kita harus lebih antisipatif untuk supaya anaknya tidak mengalami kejang yang durasinya lama. Baik, jadi memang orang tua dengan anak epilepsi ini harus antisipatif. Apalagi tadi kalau lupa memberikan obat, jangan langsung tiba-tiba memberikan dosis double gitu ya dok ya. Harus konsultasi dulu sama dokternya. Harus konsultasi dulu, benar. Baik, dok. Kalau dilihat ini kan memang durasi tidur harus cukup gitu ya. Kalau bisa jangan ada hal-hal yang stimulan gitu ya, memancing atau memicu mereka kejang. Tapi dok, apakah ada hal-hal yang mungkin dari si penyakit epilepsi ini menyebabkan anak akhirnya mengalami komplikasi pada penyakit lain? Bisa tidak sih dok? Oh, oke. Komplikasi epilepsi ya. Ya, komplikasi daripada epilepsi adalah yang paling kita takutkan ya status epileptikus itu sendiri, di mana bangkitan kejangnya lebih dari 30 menit. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kita harus, mungkin anaknya harus segera masuk rumah sakit, bahkan untuk diterapinya di ICU. Yang kedua adalah orang tua harus benar-benar sigap gitu loh. Oh, anak saya ini ada epilepsi. Jadi obat epilepsi itu harus ada di rumah, atau obat pengontrol kejang harus ada di rumah. Tidak boleh kita lupakan, seperti itu. Baik, jadi memang harus sigap, obatnya juga jangan sampai terlewat. Nah dok, ini kadang-kadang kan saat anak kejang yang pertama kali dirasakan orang tua panik. Sebenarnya apa yang harus dilakukan orang tua pertama kali saat anaknya kejang? Terutama memang anak ini jelas-jelas epilepsi. Tidak boleh panik. Justru tidak boleh panik ya dok ya? Pasti nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kadang datang udah nangis-nangis. Dokter, anak saya kejang, saya mau ngapain? Langsung guling-guling di tempat praktek ya. Kita jadinya kan juga ikutan, nggak bisa bekerja karena kita harus nenangin ibunya juga. Jadi ibunya atau orang tuanya atau oma opanya nggak boleh panik. Yang kedua, apabila sudah memiliki obat kejang yang bisa dimasukkan dari pantat, kalau pada anak-anak kan pengontrol obat kejang yang paling cepat adalah memberikan obat kejang dari pantat atau dari anus. Jadi obat tersebut harus siap sedia.
dan ibu harus bersedia untuk memasukkan obat tersebut atau siapapun yang ada di situ di dalam anggota keluarga. Yang ketiga, harus melihat cara dokter memasukkan atau perawat memasukkan obat kejang, jangan sampai salah. Yang keempat adalah segera bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat apabila kejang sudah melewati 5 menit ke atas. Ya. Dan jangan lupa tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Ingat, entah jari kita, entah sendok atau kayu dan sebagainya. Tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Yang terjadi adalah misalnya nih, jari ibunya atau jari papanya dimasukin ke dalam mulut supaya katanya lidahnya tidak tergigit. Ingat, justru yang digigit adalah jari kita. Kita akan mengalami cedera oleh karena gigitan manusia. Justru itu berbahaya, bisa bikin infeksi untuk orang yang masukin tangannya ke dalam mulut anak yang lagi kejang. Atau kita memasukkan sendok. Hati-hati, sendok kan benda yang sangat keras dengan ujung yang agak tajam juga. Justru itu akan melukai dinding ataupun mukosa mulut si kecil sehingga nanti pada saat datang ke UGD sudah berdarah-darah. Kenapa? Karena kita memaksakan memasukkan sendok ke dalam mulut atau ujung sendok. Tidak boleh. Baik, bahkan ini pengetahuan yang kadang-kadang orang justru melakukannya gitu ya dok, dan itu ternyata salah, bahkan bisa berbahaya. Baik, ini luar biasa sekali. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, masih banyak pertanyaan tentang kejang dan epilepsi pada anak, tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Nah, pemirsa Bincang Sehati, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami juga masih membuka pertanyaan untuk Anda, tapi setelah jeda. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama Dr. Merlin dari Mayapada Hospital. Kita akan membahas tentang tips meningkatkan kualitas hidup anak dengan epilepsi. Dok, tips yang pertama itu mempelajari epilepsi seperti apa? Jadi kalau misalnya ada kejang yang tanpa disertai dengan demam, sebaiknya walaupun itu baru pertama kali, ya sebaiknya harus segera kontrol. Untuk kita lakukan diskusi dan memberikan mungkin terapi dan juga melakukan pemeriksaan penunjang seperti EEG. Ya. Kemudian tips yang kedua adalah bagi orang tua, yaitu yang tadi sudah sempat disinggung, tidak boleh panik. Yang kedua, tidak boleh juga memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Yang ketiga, pada saat kejang yang terjadi sudah lebih dari 5 menit, langsung segera panggil ambulans ataupun langsung pergi ke klinik ataupun UGD terdekat untuk diatasi kejangnya. Baik. Dan dalam terapi obat anti epilepsi tidak boleh menghentikan obat anti epilepsi secara sepihak ataupun menurunkan dosisnya secara sepihak. Baik, jadi harus dalam pantauan dokter ya dok. Oke dokter, selanjutnya tips tentang minum obat harus sesuai jadwal. Bagaimana dok? Ya. Biasanya obat anti epilepsi itu akan kita berikan 2 kali sehari, yaitu berupa asam valproat. Ya, itu namanya 2 kali sehari. Berarti durasi minumnya itu antara jarak dosis pertama dan dosis kedua kurang lebih 12 jam. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena durasi kerja obatnya yang memang harus 12 jam. Jadi kalau diberikan hanya sekali, ya tidak bisa. Pasti 12 jam berikutnya akan mengalami kejang. Kenapa? Karena obat anti epilepsinya misalnya lupa dikasih minum. Ya. Jadi benar-benar harus diminum 2 kali sehari. Atau mungkin ada beberapa, misalnya ada pasien-pasien yang memiliki obat kejang lebih dari 2 atau bahkan maksimal 2. Nah itu juga sama, tidak boleh terlambat untuk diminumkan obatnya. Dan kita mengobati kejangnya adalah 2 tahun setelah anaknya bebas kejang, bukan 2 tahun minum obat kejang. Nah itu yang harus kita evaluasi kembali. Baik, memang harus patuh dan taat minum obat ya dok ya. Dok, selanjutnya bagaimana dengan anak epilepsi agar bisa diarahkan melakukan aktivitas yang sesuai minat? Ya, untuk saat ini kan kita masa pandemi, berarti kan anak-anak itu kan kita batasi banget untuk bermain terlalu banyak outdoor.
ya, ataupun di lingkungan yang crowded, tidak bisa lagi untuk berkumpul yang benar-benar dekat gitu. Jadi anak-anak harus kita arahkan untuk bermain sensori. Misalnya untuk yang di usia 6 bulan sampai 3 tahun, jadi permainan sensori ya yang ada di rumah seperti pom-pom, atau ya pekerjaan yang paling dasar adalah kayak mengajarkan anak untuk buka tutup toples, atau mengajarkan anak untuk misalnya untuk usia 6 bulan sampai setahun. Biasanya kan mereka sudah bisa untuk kita ajarkan makan dengan memegang makanan. Ya, selain memegang makanan juga dengan menjemput, jadi gerakan motorik, belajar untuk mengambil makanan seperti ini. Jadi itu adalah bagian yang paling simpel untuk mengajarkan anak sesuatu yang di luar kita lakukan permainan outdoor. Kemudian kalau untuk anak yang lebih besar di usia 3 tahun mungkin permainan sains. Sekarang banyak sekali dijual kids permainan sains yang sesuai dengan usia, atau permainan blocks untuk indoor seperti itu. Baik, jadi memang harus diarahkan pada kegiatan yang sesuai minatnya agar happy juga ya Dok ya selama pandemi ya. Dokter, terakhir nih, bagaimana hindari pemicu kejang? Ya, hindari gawai. Tidak boleh gawai. Ya, karena yang kita takutkan adalah anak mengalami kejang yang tipenya fotosensitif, jadi melihat cahaya yang terlalu terang ataupun cahaya yang kedip-kedip. Nah, hati-hati, kita tidak boleh memaparkannya terlalu lama karena bangkitan kejangnya bisa saja terjadi, ya. Jadi ada beberapa yang bertanya apakah bisa video game dan lain-lain karena anaknya bosenan. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena bisa memicu kejang. Nanti ibu pusing sendiri di rumah. Baik. Jadi memang kalau bisa dihindari gawai tidak hanya untuk epilepsi, untuk perkembangan anak lainnya ya Dok ya. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas ya Dokter ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa Bincang Sehati, bagaimana? Hari ini pastinya banyak sekali hal-hal positif dan juga pengetahuan yang bisa kita bawa pulang dan bisa kita terapkan di rumah ya. Oke, akhir kata saya Astia Dika, pamit undur diri, sampai jumpa dan selalu saksikan Bincang Sehati.